Kita lanjut bahas BTTH Season 5 Part 1. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di Akademi Jianan, Ling Ying memberikan laporan bahwa setelah membantu Xiaoyan, waktu itu dirinya langsung pergi untuk melakukan pemulihan diri. Sementara Sun Er cukup puas dengan kemampuan Xiaoyan yang bahkan Ratu Medusa berani turun tangan untuk membantu dirinya. Ling Ying merasa potensi dari Xiaoyan ini di masa depan akan sangat mengerikan, yang bahkan dia kemungkinan bukan lawannya. Meski perkembangan kekuatan Xiaoyan saat ini cukup bagus, di sisi lain hal itu malah membuat orang-orang di sekte milik Sun Er jadi menaruh perhatian lebih pada Xiaoyan. Karena sekarang Xiaoyan belum benar-benar kuat, takutnya mereka tidak setuju dengan hubungan Sun Er dengan Xiaoyan. Namun Sun Er mengatakan tidak peduli apapun yang akan terjadi, dia akan tetap dengan Xiaoyan dan menunggunya sampai benar-benar menjadi orang yang kuat dan berdiri di puncak dunia ini. Di dalam hati, Ling Ying hanya berharap Xiaoyan segera menjadi orang yang kuat, karena di belakang Sun Er ada kekuatan yang cukup mengerikan yang telah mendukungnya. Dan juga ada banyak orang kuat yang sedang mengantri demi bisa mendapatkan Xiao Sun Er. Jika Xiaoyan tidak segera menjadi orang yang kuat, dirinya akan kalah bersaing untuk mendapatkan Sun Er. Detik berikutnya, Ling Ying pun melaporkan bahwa sebentar lagi Xiaoyan pasti akan segera sampai di Akademi Jianan. Mendengar hal ini, Sun Er pun cukup senang, yang kemudian dia menyuruh Ling Ying untuk beristirahat di luar akademi. Jangan terlalu sering menampakkan diri di akademi ini, karena aturan di tempat ini sangatlah ketat. Dan Sun Er akan menghubungi jika dia membutuhkan bantuan dari Ling Ying. Mendapatkan perintah seperti ini, Ling Ying hanya bisa menurut dan dia berpamitan untuk segera kembali. Sementara Sun Er dalam perjalanan kembali ke kamarnya tidak sengaja bertemu dengan Baisan, lelaki yang menyukai Xiao Sun Er di Akademi Jianan ini. Namun Sun Er cukup malas mengobrol dengan Baisan dan dia segera berpamitan. Tidak lama kemudian, Guru Ruolin pun juga muncul yang kemudian memberitahu bahwa setengah bulan lagi akan diadakan kompetisi di Akademi Jianan ini. Tahun ini Sun Er harus ikut karena di tahun lalu dia sudah melakukan acara besar gara-gara Xiaoyan tidak muncul. Guru Ruolin benar-benar kesal dengan Xiaoyan. Janjinya hanya cuti 1 tahun, namun nyatanya sudah 2 tahun tidak kunjung muncul di akademi. Sampai-sampai Guru Ruolin ini dicecar oleh banyak orang di Akademi Jianan. Jika bukan karena permintaan dari Sun Er, sudah lama nama dari Xiaoyan dicoret dari daftar murid Akademi Jianan. Namun Sun Er cukup yakin bahwa tahun ini Xiaoyan pasti akan segera muncul di Akademi Jianan ini. Baisan yang tidak sengaja mendengar obrolan tentang Xiaoyan menjadi cukup marah karena Sun Er selalu menggilai pria yang bernama Xiaoyan itu, dan dia cukup penasaran seberapa hebatnya seorang Xiaoyan sampai Sun Er harus memujanya. Xiaoyan yang terbang menuju Akademi Jianan sekarang sudah sampai di perbatasan wilayah sudut hitam dari dataran besar hitam. Yao menyarankan Xiaoyan untuk segera turun dari udara dan jangan menunjukkan sayap ungunya, karena orang-orang yang ada di tempat ini semuanya adalah pemburu harta karun, dan sayap ungu milik Xiaoyan termasuk harta karun yang langka. Jika sampai mereka mengetahuinya, maka Xiaoyan pasti akan diburu sampai mati. Untuk memasuki gerbang wilayah ini, Xiaoyan diharuskan membayar sejumlah harga, dan sesampainya di dalam, dirinya ingin membeli peta untuk menuju Akademi Jianan, namun tidak ada satupun yang menjualnya. Hal ini membuat Xiaoyan cukup kebingungan. Dia yang tidak ingin menyerah akan mencari di tempat selanjutnya, dan secara tidak sengaja Xiaoyan melihat seorang pedagang ditindas oleh orang-orang lokal dari tempat ini. Karena tidak ingin ikut campur, Xiaoyan memilih pergi, namun dirinya malah menjadi sasaran dari warga lokal tersebut. Mau tidak mau, Xiaoyan harus memberikan sedikit pelajaran supaya mereka tidak arogan. Pedagang yang bernama Duoma itu berterima kasih pada Xiaoyan, yang kemudian dirinya menebak jika Xiaoyan pasti akan pergi ke kota tanda hitam. Lebih baik bareng saja dengannya menggunakan kereta pedagang. Hal ini dikarenakan wilayah hitam ini sering muncul badai hitam. Jika Xiaoyan pergi sendirian takutnya tersesat ketika terkena badai hitam itu.
Yalo yang ada di dalam tubuh Xiaoyan menyuruhnya untuk ikut bersama dengan Duoma saja, karena dia hanya seorang pedagang biasa dan tidak mungkin memiliki niat buruk untuk membahayakan Xiaoyan. Di dalam kereta kudanya, Duoma pun menjelaskan tentang peta dari wilayah hitam ini. Posisi mereka berdua sekarang berada di kota sudut hitam, dan tempat ini memiliki banyak orang-orang kuat. Tujuan dari kereta ini adalah menuju kota tanda hitam yang cukup dekat dengan Akademi Jianan. Kota ini dikendalikan oleh Sekte 8 Gerbang yang dipimpin oleh Yuan Yi, dan dia adalah orang yang masuk 10 besar dari daftar hitam. Xiaoyan yang cukup penasaran pun bertanya, siapa peringkat teratas dari daftar hitam itu? Duoma tidak mengetahui siapa yang ada di peringkat 1 dan juga 2. Namun dia tahu yang ada di peringkat 3 adalah seorang yang berada di tahap Dohuang dengan julukan Kaisar Obat Han Feng. Mendengar nama ini, cincin milik Yalo yang berada di jari Xiaoyan mulai menunjukkan reaksinya, dan hal ini membuat Xiaoyan cukup terkejut. Tiba-tiba saja kereta yang dinaiki Xiaoyan dan juga Duoma berhenti mendadak. Xiaoyan segera keluar dari dalam kereta dan dia melihat badai pasir yang cukup mengerikan, karena ini adalah badai hitam yang ditakuti oleh Duoma sebelumnya. Kereta pun buru-buru dipinggirkan dan diikat dengan kuat supaya tidak terbawa oleh badai. Namun Duoma yang bersembunyi di balik kereta malah dibawa terbang oleh badai hitam tersebut, dan terpaksa Xiaoyan juga harus terbang untuk menyelamatkan Duoma. Ketika berhasil tertangkap, orang itu sudah pingsan. Yalo yang berada di dalam tubuh Xiaoyan merasa ada yang muncul dari dalam badai hitam, dan dia segera menyuruh Xiaoyan untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, Xiaoyan melihat sosok tubuh jiwa yang berlari ketakutan karena dikejar oleh sosok jubah hitam dengan rantai dan juga mata ungu yang cukup mengerikan. Di hadapan sosok ini, tubuh jiwa itu pun tidak berkutik. Segala macam perlawanannya juga tidak berguna. Pada akhirnya, dia pun tertangkap dan tubuh jiwanya langsung diserap oleh sosok hitam itu. Xiaoyan yang melihat hal ini merasa cukup ngeri. Tiba-tiba saja sosok hitam menoleh ke arah Xiaoyan, dan Xiaoyan mempersiapkan pedangnya. Dia akan bertarung jika sampai sosok itu berani mendekat. Namun karena Xiaoyan bukan tubuh jiwa, sosok ini cukup malas untuk meladeni Xiaoyan dan memilih untuk pergi. Setelah badai reda, kelompok dari Duoma kembali melanjutkan perjalanan dan akan menuju kota tanda hitam. Sementara di dalam kereta, Xiaoyan masih cukup penasaran sebenarnya siapa sosok hitam itu dan kenapa gurunya Yao seolah-olah menghilang ketika melihat sosok hitam itu telah muncul. Tidak lama kemudian Yao keluar dari dalam cincin yang kemudian mengatakan bahwa sosok hitam tadi memiliki latar belakang yang cukup mengerikan, bahkan jauh lebih kuat daripada sekte Yunlan. Sebelumnya, dia tidak ingin menceritakan hal ini pada Xiaoyan, namun karena mereka telah muncul lebih awal, terpaksa Xiaoyan harus mengetahuinya. Dan Yao bertanya, apakah Xiaoyan sudah siap dengan hal ini? Xiaoyan pun mengatakan siap, meski dirinya sekarang belum kuat, namun dia adalah murid dari Yao, dan cepat atau lambat juga pasti akan mengetahui sesuatu besar seperti itu. Melihat ekspresi dari Xiaoyan, Yao pun mulai mengatakan, pertama-tama nama aslinya adalah Yao Chen, dan di benua Daoqi ini ada banyak orang serta sekte kuat, salah satunya bernama Aula Jiwa. Mereka sangat misterius dan juga mengerikan. Selain itu juga berspesialisasi dalam perburuan tubuh jiwa seperti Yao saat ini. Di masa lalu, Yao pernah menjadi sasaran dari Aula Jiwa, dan untungnya dia mampu menyembunyikan diri dengan baik di dalam cincin yang sekarang dipakai oleh Xiaoyan. Maka dari itu, dirinya bisa bertahan hingga sekarang. Salah satu alasan Yao ingin segera dibangkitkan adalah karena dia takut menjadi sasaran dari Aula Jiwa ini. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun berjanji akan segera mendapatkan api hati yang terjatuh demi bisa membangkitkan gurunya. Tidak lama kemudian, Xiaoyan keluar dari dalam kereta karena mereka sudah sampai di kota tanda hitam. Ketika baru muncul di tempat ini, ada sekumpulan orang berbaju merah yang dipimpin oleh pemuda tengil dan juga ingin memasuki kota tanda hitam.
Sesampainya di kota tanda hitam, Xiaoyan membutuhkan banyak sekali uang untuk membeli bahan obat-obatan. Karena dia tidak punya uang, terpaksa Xiaoyan harus membuat pil jiwa biru untuk dia jual dan akhirnya berhasil membuat 2 pil jiwa biru 2 pola dan juga 1 pil jiwa biru 3 pola yang kali ini akan coba ditawarkan di dalam pelelangan. Selain itu, Yalo yang berada di dalam tubuh Xiaoyan juga memberikan pengingat. Untuk bisa memurnikan api hati yang terjatuh, Xiaoyan harus memiliki pil level 6 bernama pil roh bumi. Dan bahan yang diperlukan untuk membuat pil ini adalah jamur api inti bumi, buah air api kumis naga, kayu rotan surgawi hijau, dan juga atribut inti iblis air level 6. Mendengar inti iblis level 6 membuat Xiaoyan cukup kaget karena hewan itu setara dengan tahap Do Huang, pasti akan cukup sulit mendapatkannya. Ketika Xiaoyan akan mengikuti lelang yang ada di tempat ini, Yalo menyarankan untuk berhati-hati karena lelang yang sekarang diselenggarakan oleh 8 gerbang yang merupakan penguasa dari wilayah ini. Tidak lama kemudian muncullah pasukan merah dari sekte darah yang dipimpin pemuda tengil bernama Fan Ling yang sebelumnya pernah ditemui Xiaoyan ketika berada di luar gerbang kota tanda hitam. Ternyata Fan Ling dan juga kelompoknya ini bukanlah orang yang baik karena mereka tidak segan-segan menyingkirkan seorang wanita yang tidak sengaja terjatuh dan menghalangi jalan dari Fan Ling. Sesampainya di dalam rumah lelang, Xiaoyan langsung menuju tempat juru penilai yang khusus mengurus berapa harga dari barang yang akan dilelang. Di dalam ruangan ini, Xiaoyan cukup diremehkan. Namun ketika dirinya menunjukkan 3 botol pil jiwa biru, juru penilai pun langsung ramah terhadap Xiaoyan. Sambil menyediakan minum untuk Xiaoyan, juru penilai ini berniat memperkenalkan Xiaoyan dengan pimpinan dari rumah lelang ini. Karena di wilayah tanda hitam, orang yang mampu memurnikan pil jiwa biru 3 pola hanya bisa dihitung dengan 1 jari saja. Juru penilai pun menjelaskan bahwa harga awal untuk pil jiwa biru 2 pola dihargai dengan 300.000 koin emas. Sementara untuk pil jiwa biru 3 pola dihargai dengan 700.000 koin emas. Pelelangan pun dimulai dan dihadiri oleh banyak orang. Di tempat VIP, ada tetua king dari suku ular surgawi yang merupakan suku ular yang telah menyelamatkan Xinglin waktu itu. Kemudian ada Mo Erhan dari makam tengkorak hitam dan juga ada Fan Ling dari sekte darah. Sementara Xiaoyan juga berada di tempat VIP karena dia merupakan salah satu pemilik barang yang akan dilelang hari ini. Fan Ling yang melihat Xiaoyan merasa cukup resah dan juga gelisah di dalam hatinya. Namun dia tidak tahu sesuatu apa yang membuatnya menjadi gelisah seperti saat ini. Dan ternyata sekte darah ini meskipun sangat kejam dan juga kuat, namun mereka adalah sekte yang lemah terhadap api surgawi. Tidak heran Fan Ling bisa merasakan kegelisahan ketika melihat Xiaoyan, karena sebenarnya di dalam tubuh Xiaoyan memiliki api surgawi. Tidak lama kemudian juru lelang pun muncul dan pelelangan hari ini resmi dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah 2 pil jiwa biru dengan 2 pola milik Xiaoyan yang dibuka dengan harga awal 300.000 koin emas. Barang ini laris menjadi rebutan orang-orang yang ada di tempat ini. Bahkan Mo Erhan dan juga Fan Ling, mereka bersaing yang membuat harganya melambung tinggi menjadi 1 juta koin emas. Ketika Fan Ling ingin menyerah dalam persaingan harga ini, tiba-tiba saja tetua yang ada di sampingnya dikendalikan oleh Mo Erhan dan mengatakan 1,5 juta koin emas. Hal ini membuat Fan Ling sangat syok karena 1,5 juta koin emas itu hanya untuk 1 pil saja, sementara yang dilelang adalah 2 pil sekaligus. Secara otomatis Fan Ling harus membayar total harga 3 juta koin emas. Dirinya benar-benar emosi dengan Mo Erhan yang telah mengendalikan tetua sektenya untuk membodohi Fan Ling di tempat ini. Barang selanjutnya yang dilelang merupakan pil jiwa biru 3 pola. Harga awal yang dibuka adalah 700.000 koin emas yang akhirnya terjual pada tetua king dari sekte ular surgawi seharga 1,5 juta. Ketika Xiaoyan mendengar sekte ular surgawi, dia pun teringat dengan Xinglin yang dibawa oleh wanita misterius dari sekte ular surgawi saat itu.
Xiaoyan benar-benar ingin tahu kabar dari Xinglin. Namun Yao Lo merasa gadis itu akan baik-baik saja karena berada di tempat yang tepat. Tapi bagaimanapun juga, suatu hari nanti jika ada kesempatan, Xiaoyan akan pergi ke sekte ular surgawi untuk mencari Xinglin. Merasa kalah dalam lelang pil jiwa biru 3 pola, Fan Ling akan menuntut balas ketika sudah keluar dari tempat ini. Cerita berbeda ke dalam hutan. Di tempat itu ada rombongan dari sekte darah yang dipimpin oleh Fan Lao, ayah dari Fan Ling, dan termasuk 5 besar orang yang masuk daftar hitam. Di tempat ini Fan Lao menunggu kabar tentang lelang dari putranya. Kita kembali lagi ke tempat lelang. Barang yang dikeluarkan selanjutnya adalah potongan sebuah peta. Melihat hal ini Xiaoyan cukup kaget karena itu merupakan potongan peta lain dari lokasi api surgawi peringkat 3 yang bernama api teratai pemurni iblis. Juru lelang tidak tahu sebenarnya ini potongan peta apa, namun menurut dia ini adalah potongan peta kuno yang kemungkinan menunjukkan lokasi harta karun kuno. Harga awal untuk potongan peta ini dibuka dengan 100.000 koin emas, namun tidak ada yang berminat untuk melakukan penawaran, dan akhirnya Xiaoyan mulai mengajukan harga 110.000. Ketika juru lelang akan memberikan peta ini pada Xiaoyan, Fan Ling tiba-tiba saja menawar dengan harga 200.000. Dia tertarik dengan peta ini karena melihat Xiaoyan berani melakukan penawaran, dan itu membuat Fan Ling cukup penasaran dengan peta tersebut. Yao Lo pun menyuruh Xiaoyan untuk tidak menawar lagi dan memberikan saja pada Fan Ling, karena semakin tinggi harga tawar, maka akan membuat banyak orang menyadari bahwa peta itu adalah sesuatu yang penting. Setelah pergi dari tempat ini, Yao Lo memiliki rencana untuk merebutnya dari tangan Fan Ling. Pelelangan pun terus berlanjut dan Xiaoyan juga berhasil mendapatkan jamur api inti bumi dari pelelangan ini. Barang lelang selanjutnya merupakan teknik pertempuran yang bernama langkah 3000 petir yang berguna untuk membuat pergerakan secepat kilat, bahkan bisa merubah tubuh penggunanya menjadi beberapa jumlah. Dan ini adalah teknik yang cukup bagus untuk dimiliki seorang petarung. Xiaoyan sebenarnya cukup tertarik, namun dia sudah tidak memiliki uang untuk bersaing. Maka dari itu, Xiaoyan hanya menjadi penonton saja. Yang akhirnya, langkah 3000 petir jatuh ke tangan Mo Erhan dengan harga 10 juta koin emas setelah melewati persaingan harga secara sengit dengan Tetua King dan juga Fan Ling. Acara lelang pun sudah mencapai puncaknya. Penjagaan di tempat ini diperketat seperti baju Tante Ernie. Segel ruang juga diaktifkan supaya tidak ada penyusup yang bisa merebut barang lelang itu, karena ini adalah barang yang paling berharga di dalam pelelangan hari ini. Bahkan pemilik dari rumah lelang juga ikut hadir menjadi pengawas di tempat yang gelap. Dan Xiaoyan cukup penasaran, pasti barang terakhir ini benar-benar langka sehingga harus dijaga seketat baju Tante Ernie. Xiaoyan bertanya pada gurunya apakah itu merupakan pil obat, dan Yao Lo mengatakan kemungkinan itu merupakan pil obat level 7. Untuk bisa membuat pil ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena ketika pil obat level 7 terbentuk akan menimbulkan fenomena yang mengguncang langit dan bumi. Di zaman sekarang sudah sangat jarang orang yang mampu membuat pil obat level 7. Tidak lama kemudian juru lelang pun membuka kotak kecil, dan benar saja itu merupakan pil obat level 7 yang bernama pil naga mistik Yin dan Yang. Yao Lo yang berada di dalam cincin terlihat cukup terkejut ketika melihat pil ini, namun dia menyuruh Xiaoyan untuk melihat dulu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Juru lelang kemudian menjelaskan kegunaan dari pil ini bukan untuk menaikkan kekuatan setelah mengonsumsinya, tapi itu akan membuat seseorang bisa bertahan setelah melakukan terobosan. Juru lelang pun menceritakan, dahulu kala ada seorang bernama Master Feng Qian. Dia terluka parah di dalam sebuah pertarungan. Namun Master Feng Qian ini memiliki pil naga mistik Yin dan Yang, dan akhirnya mampu bertahan hingga mencapai tahap Dosun dalam waktu 7 tahun. Fan Ling yang sebenarnya menunggu pil ini pun menyuruh tetua untuk segera menghubungi sang ayah. Sementara juru lelang
mengatakan untuk bisa mendapatkan pil ini tidak lagi menggunakan uang. Namun pemilik pil ini menginginkan orang yang benar-benar menginginkan pil ini harus bisa membantunya melakukan dua hal tanpa syarat apapun. Mendengar hal ini, Yao yang ada di dalam Jijin menyarankan Xiaoyan untuk segera pergi saja, karena dengan kekuatannya saat ini tidak banyak yang bisa dia lakukan. Setelah pergi dari ruang lelang, Xiaoyan pun menuju ruangan dari manajer pelelangan karena dia ingin mengambil uang hasil dari pelelangan hari ini setelah dipotong biaya administrasi. Saat ingin pergi, manajer mengatakan pada Xiaoyan bahwa ketua 8 gerbang ingin bertemu dengannya. Namun Xiaoyan menolak karena dia sedang buru-buru. Sementara Yuan Yi, sang ketua dari 8 gerbang, menyuruh manajer untuk memerintahkan seseorang mengikuti Xiaoyan demi bisa mendapatkan identitasnya yang kemudian merekrut dirinya. Jika berhasil merekrut Xiaoyan, maka tempat ini tidak perlu lagi takut pada Kaisar Obat Hanfeng. Setelah memberikan perintah itu, Yuan Yi akan menemui perwakilan dari sekte ular surgawi karena mereka yang telah memenangkan lelang pil naga mistik Yin Yang. Xiaoyan yang baru saja keluar dari rumah lelang benar-benar diikuti oleh orang-orang dari 8 gerbang. Namun dirinya segera bersembunyi dan melepaskan jubah hitamnya untuk sementara, sehingga orang-orang dari 8 gerbang bisa dikelabuhi. Setelah situasinya benar-benar aman, Xiaoyan kembali menggunakan jubah hitamnya. Dan Yao menyuruh Xiaoyan untuk segera mengikuti Fan Ling karena Yao sudah mengunci nafas dari bocah itu. Hari ini, apapun yang terjadi, Xiaoyan harus mengambil kembali potongan peta dari tangan Fan Ling. Sementara orang-orang dari sekte ular surgawi mereka bersiap kembali. Namun saat ini harus selalu waspada. Dan nyatanya, orang-orang dari sekte ular surgawi itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya sudah menjadi sasaran dari sekte darah. Ketika sudah sampai di dalam hutan, orang-orang dari sekte ular surgawi pun mendapatkan serangan dari orang-orang sekte darah yang dipimpin oleh tetua sekte darah, dan terpaksa mereka harus melakukan pertarungan. Di sisi lain, Xiaoyan juga sudah sampai di dalam hutan, dan Yao menyuruh Xiaoyan untuk berhati-hati karena dia bisa merasakan di depan sana sedang ada pertarungan. Kita kembali ke pertarungan sekte ular surgawi. Dan saat ini, Tetua King dengan mudah menghabisi anak buah dari sekte darah, serta mengalahkan tetua sekte darah mereka dengan sekali serangan. Namun tiba-tiba saja, segerombolan kelelawar pun muncul dan membantai anak buah dari sekte ular surgawi. Karena ternyata itu adalah Fan Lao, pimpinan dari sekte darah. Di hadapan orang ini, Tetua King pun tidak berkutik karena dia kalah level. Fan Lao pun meminta Tetua King menyerahkan pil naga mistik Yin Yang. Sementara Xiaoyan dari balik pohon cukup terkejut ketika dia melihat kemunculan dari Fan Lao yang merupakan ahli di tahap Do Huang. Namun Yao menyuruh Xiaoyan untuk tetap tenang karena Yao sudah menyembunyikan nafas dari Xiaoyan sehingga tidak akan diketahui oleh Fan Lao. Tidak lama kemudian, Fan Ling juga muncul di tempat ini dan dia sangat tertarik dengan tubuh dari Tetua King. Setelah ayahnya berhasil mengalahkan Tetua King, Fan Ling benar-benar ingin menikmati tubuh dari Tetua King itu. Namun Tetua King melakukan pengancaman. Jika ada yang berani bergerak, maka pil naga ini akan segera dihancurkan. Fan Lao yang mendapatkan ancaman seperti itu tidak takut sedikit pun. Tubuhnya dalam sekejap menghilang dan dia dengan cukup mudah merebut pil naga dari tangan Tetua King. Setelah memastikan bahwa pilnya asli, Fan Lao pun menyerahkan pada Fan Ling untuk dibawa pulang duluan. Tidak menunggu waktu yang lama, Fan Ling dan juga para pengawalnya meninggalkan tempat ini. Sementara Fan Lao masih ingin berurusan dengan Tetua King. Xiaoyan sebenarnya cukup kasihan dengan Tetua King, namun dia tidak bisa berbuat apapun dan segera mengikuti kelompok dari Fan Ling. Sementara dalam perjalanan pulang ini, Fan Ling mendapatkan laporan bahwa anak buahnya menemukan jejak dari Mo Erhan dan juga anak buahnya di depan sana. Karena kebetulan arah mereka sama, Fan Ling pun akan merebut langkah 3000 petir yang ada di tangan Mo Erhan. Melihat tindakan dari Fan Ling ini, Xiaoyan cukup heran karena orang itu benar-benar serakah. Namun Yao mengatakan ini adalah sesuatu yang bagus
Karena setelah Fan Ling mendapatkan semuanya, maka Xiaoyan bisa merebutnya. Dan ini lebih mudah dilakukan daripada harus menyinggung banyak orang. Pertarungan kelompok Fan Ling pun sudah dimulai. Mereka dengan kejam membantai orang-orang dari Mo Erhan. Dan Fan Ling cukup senang karena akhirnya bisa mendapatkan langkah 3000 petir. Tidak lama kemudian, Fan Ling pun mengetahui bahwa Xiaoyan sedang diam-diam mengikuti dirinya. Dia pun melemparkan pisau supaya Xiaoyan segera keluar dari tempat persembunyian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan berhasil merebut sesuatu yang dibawa oleh Fan Ling di bawah perlindungan dari tetua dan juga orang-orang sekte darahnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.